Sehingga reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran, juga pemetaan mutu berdasarkan nilai. 2021 AN atau Asesmen Nasional resmi diterapkan oleh Kemendikbud dan UN juga tidak diperlukan. AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, hasil belajar siswa, namun memberikan umpan balik kepada hasil pembelajaran. Pada program ini kita akan belajar mengenai proses pelaksanaan asesmen nasional dan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen operasi, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Tentu saja karena saya level SMP, jadi yang kita bahas adalah soal asesmen literasi pada SMP. AN atau Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah atau madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi. 2. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. AN menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya tentang ekonomi, sosial, ya, pada satuan wilayah sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. AN bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. AN juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, ini manfaatnya tadi sudah saya sebutkan di atas, ya, yaitu potret kualitas pembelajaran, umpan balik, peningkatan kualitas, dan dasar untuk penyusunan program. Kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional meliputi tujuan, jenjang penilaian, level, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan model penilaian. Untuk tujuan, kalau AN ini untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian asesmen nasional dari SD, SMP, MTS, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional hanya SMP, SMA, SMK, dan madrasah aliyah. Level siswa untuk asesmen nasional kelas 5, 8, dan 11. Sedangkan untuk ujian nasional pada tingkat akhir setiap jenjang. Subjek siswa untuk asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan ujian nasional semua siswa. Model soal untuk asesmen nasional pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian, sedangkan pada ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat pada matematika SMA atau SMK. Sasaran penilaian, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian Computerized Multi-State Adaptive Testing atau MSAT, sedangkan ujian nasional CBT atau PBT, Paper Based Test. Berikut penjelasan setiap poin pembeda AN dan UN. Ya, seperti sudah di tabel tadi, tidak sama tujuannya.
kalau tujuan pembelajaran asesmen nasional dan ujian nasional ini asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu ya, sedangkan ujian nasional bertujuan mengevaluasi capaian hasil belajar siswa. Itu yang penting, yang dari garis besar dari kesemuanya ya. Kemudian satu lagi yang penting yaitu model soal, itu berbeda antara UN dan AN. Nah, untuk tanya jawab mengenai ujian nasional ataupun AN, maka bisa ditanyakan di sini ya, di link tersebut. Nah, kemudian asesmen nasional yang tadi sudah saya sampaikan, yang meliputi AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM sendiri itu meliputi asesmen literasi membaca dan asesmen literasi numerasi. Asesmen literasi membaca meliputi memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi, sedangkan asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pesertanya seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak. Jadwalnya untuk SMP tes literasi 90 menit, tes numerasi 90 menit. Survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit untuk SMP ya. Berikutnya komponennya untuk AKM literasi membaca, kontennya meliputi teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini sudah tadi ya. Komponen AKM numerasi, tadi kontennya ya, ini meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Proses kognitifnya meliputi pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan, mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin, bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal artinya berkaitan dengan kepentingan diri sendiri, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ini uraiannya ya. Nah, ini apa sih perbedaannya pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten? Nah, Anda bisa baca untuk lebih mendalami ya. Yaitu kalau berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran kurang tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Uraiannya. Nah, kemudian kategori analisis kompetensinya ini perlu intervensi khusus. Ada dasar, ada cakap, dan juga ada mahir. Apa sih manfaat dari proses pembelajaran? Menurut Guru Susan, saya dapat mengatakan bahwa murid telah berhasil mengembangkan kemampuan literasi dan numerasinya karena telah mampu menggunakan konsep matematika dengan efektif dan percaya diri. Mampu menjelaskan cara berpikir dan mentransfer keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Mereka terus membangun kepercayaan bahwa matematika bukan sekedar pelajaran yang harus mereka hadapi di kelas, tetapi merupakan sebuah keterampilan hidup yang membawa banyak manfaat bagi mereka. Nah, kalau Anda ingin melihat secara lengkap cerita tentang Bu Guru Susan, nah silahkan ikut pelatihan AKM ya. Nah, berikutnya adalah segitiga belajar antara pembelajaran, asesmen, dan kurikulum yang saling berkaitan ya. Tiganya. Ini bacaannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian sosialisasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin ikut pelatihan AKM masih ada kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.